diunduh ya. Oke, di pertemuan 13 ini untuk sistem informasi keperawatan, kita lanjutkan yang dengan tema diagnosa keperawatan ya. Jadi setelah kita buat coding daftar ya, yang isinya mungkin hampir berapa 300-an ya. 300 sekian. Saya aslinya itu codingnya tidak ini ya, maksudnya bisa kalian copy paste ya, kayak contoh di TR ini. TR dengan TR nanti ini dipakai polanya untuk yang lain, tinggal jadi satu dikopikan ke yang lain. Aslinya tidak begitu banyak, tinggal copy paste, tinggal sesuaikan aja. Oke, hasil kemarin pastikan ya, nanti bagi teman-teman yang tidak hasilnya daftar titik PHP kok belum, contoh seperti ini. Seumpama kok belum muncul pilihan contoh di keluhan utama, ini dari DP, diambil dari gejala DP nomor 1, 3, 5, 8, sampai dengan 23, ini kok belum muncul, berarti koneksi dengan database-nya belum ada bermasalah ya. Nanti silakan dicek. Kalau belum tampil seperti ini, karena ini kan ngelut ke database ya. Artinya kalau belum muncul seperti ini, satu dicek di koneksinya. Ya, koneksinya di mana Pak? Koneksinya bisa dicek di koneksi titik PHP. Bagi teman-teman yang nanti dari ada mungkin laptopnya yang rusak dan sebagainya, tidak usah diulang dari awal kode. Yang kita kerjakan cuma yang dari apa kemarin, input masalah, kemudian input gejala. Input masalah itu bandingannya dengan simpan masalah, kemudian input gejala barengannya dengan simpan gejala, kemudian tampil filter. Ya, tampil filter kemarin ngeling fungsi filter ya. Kemudian dari tampil filter nanti akan membuat untuk menuju ke edit edit masalah dulu, nanti baru disimpan edit masalah. Kemudian dari tampil filter nanti juga ngeling untuk milih gejalanya, nanti menuju ke edit gejala sama ke simpan edit gejala. Baru daftar titik PHP. Itu karena nanti proyeknya sampai sini. Oh ya, tadi Alia tanya untuk UASnya Pak, UASnya enggak ada ya. UASnya kita menggunakan proyek. Proyeknya nanti kita di pertemuan ke-14 nanti. Proyeknya sama dengan teman-teman dari lintas jalur ya. Sama kita proyek tidak ada UAS, nanti kita samakan dari ini. Jadi kita kumpulkan dari satu file yang kemarin setelah DBMS itu ya. Dari input masalah, kemudian input gejala, edit masalah gejala, tadi sama pengkajian pasien yang daftar di PHP tadi. Itu yang menjadi proyek akhir. Ya. Nanti di pertemuan 14 saya sampaikan. Kemudian kita lanjutkan ke data. Jadi pastikan tadi ya, yang belum muncul, baik itu keluhan utama, kemudian yang bawah ini, pola nutrisi, pola fungsi kesehatan, ini simulasi ya, berulang kali saya sebut ini adalah simulasi, tidak seri komplit ya, tidak versi komplit. Jadi yang pola fungsi kesehatan cuma saya ambil yang poin-poinnya saja ya, untuk mensimulasikan. Oke, kalau sudah, nanti arahnya kemana di daftar. Jadi waktu kita lakukan simulasi pengkajian keperawatan dasar pada saat klien masuk ini, menurut Gordon Function Health pattern-nya, ini nanti akan diisi, akan disimpan di dalam sebuah, ada 3 tabel yang tersimpan itu. Ya. Satu tabelnya yang pertama untuk data identitas dari, sebentar saya buka database-nya ya, PHP Med. Untuk data seperti identitas, ya, kemudian nomor rekam medis, kemudian identitasnya, nama, umur, jenis kelamin, agama, dan sebagainya. Itu nanti akan disimpan di tabel identitas. Nah, ini di kemarin sikap ya, sikap _name. Nanti nyimpannya dia di tabel identitas ini, pola identitas. Yang kemarin isi filenya ada berapa itu? Kalau kita lihat strukturnya ada 12. Yang terdiri dari Norek Med, kemudian nama, alamat,
umur, CKL, dan agama, dan seterusnya. Nanti tersimpan di sini. Kemudian untuk riwayat, nanti akan ngerekam nomor rekam medis, kemudian riwayat sakit kesehatan ini. Dari keluhan utama, kemudian diagnosa masuk, itu dia nanti direkam di tabel riwayat. Keluhan utama, riwayat penyakit, alasan, dan sebagainya. Pastikan, tolong teman-teman nanti perhatikan ya, dikasih catatan bahwa untuk khususnya nanti yang sering bermasalah itu di riwayat ya, di tabel riwayat. Pastikan di tabel riwayat, kemarin kalau kita lihat strukturnya, bagi teman-teman yang ID-nya belum gambar kunci kuning seperti ini, ya, itu atau di ekstra sini belum auto increment, silakan nanti dimodif ya. Dimodif itu maksudnya diubah. Cara ngubahnya bagaimana? Tinggal klik di nama field ya. Ini namanya nama field dari tabel, kembali ke dulu pengantar di BMS itu ya. Ini ada, tinggal diklik saja ID-nya, kemudian diklik ubah yang gambar pensil ini. Setelah itu pastikan ya gambar. Kalau yang ngatur primary key-nya bagaimana? Kalau mama kemarin belum primary key, kalau belum primary key berarti ngeditnya di sini. Nah, di sini ada indeks ya, ada indeks. Pastikan ini sudah primary key terhadap ID. Kalau belum ada yang lama dihapus dulu, kemudian klik and index on-nya, pilih satu, kemudian klik kirim. Setelah dikirim nanti tinggal diubah ini. Nama indeksnya enggak usah diisi. Indeks choose-nya primary ya, primary. Kemudian nanti kolom untuk yang dibuat indeks adalah ID. Klik kirim gitu aja. Bagi yang belum ID-nya yang belum kunci kuning gitu ya. Kalau sudah kunci kuning pastikan extra auto increment tadi. Caranya bisa juga yang sebelah kanan ini. Klik langsung tindakan, ini ada tindakan nih, ubah, ada hapus ya. Klik ubah. Nah, auto increment itu tinggal nyentang ini. Tinggal nyentang yang pilihan A_I. Memang tidak ada tulisan auto increment ya, ini singkatan. Auto_I. Ini dicentang, pastikan dipilih gitu ya, centang, nanti klik simpan. Karena apa kalau tidak dipilih, nanti waktu kita membuat coding yang nanti saya sudah set di TM teori ya, itu nanti tidak bisa masuk ke sistem ini, nanti akan error gitu terus. Ya, untuk membuat simulasi nanti bagi teman-teman nanti tolong untuk yang identitas ngujinya di tabel daftar. Begitu kita simpan cuma sekali saja, maksudnya nomor rekam medis itu menjadi primary key, artinya nanti kalau nyoba satu momen berhasil gitu ya. Nanti untuk nyoba kedua jangan sama nomor rekam medisnya. Mungkin pertama kita buat satu-satu. Ini panjang karakternya bisa menggunakan nick ya. Tapi kalau untuk latihan dikasih NIM-nya dulu enggak apa-apa. NIM sekian nomor pertama, kemudian NIM kedua dan seterusnya. Untuk nyoba saja ya. Jadi untuk nyobanya nanti nomor rekam medis. Mama kok ini sudah contoh ya. Kita contohkan. NIM kalian berapa untuk angkatan? Kalian angkatan berapa? 2021. Angkatan berapa kalian? Iya Pak, 21. 21 ya. 2107 ya, enggak ada 100 ya. Oke, 100 enggak ada NIM-nya. Kemudian diagnosa penyakitnya apa gitu ya. Nanti begitu yang ini yang kata-kata yang tanda merah ini tandanya harus diisi ya. Harus diisi. Ini contoh saja. Kemudian diagnosa awal tadi sudah, keluhan utamanya perlu dipilih. Contoh ini tadi apa? Sakit gigi. Apa yang sesuai sakit gigi itu? Keluhan utama. Yang lebih paham kalian ya. Ini saya nyoba-nyoba saja. Nyoba, kemudian kita pilih. Yang nanti kalau ingin nyoba dikompliti tidak masalah ya. Ini saya untuk mempercepat saja. Ini kemudian kita pilih. Kalau yang di pola fungsi kesehatan, bedanya dengan yang di keluhan utama itu, kalau di keluhan utama itu milihnya satu di antara berapa pilihan ya.
Tapi kalau di pola fungsi kesehatan, itu sesuai dengan keluhan pasien. Artinya bisa perawat itu milih lebih dari satu gejala ya. Dia milih bukan mengetik ya, untuk menghindari kesalahan. Dia diambil dari, sudah ada rumusnya itu kemarin di Excel-nya itu. Pola makan itu dari DP berapa, itu. Diambil dari keperawatan dasar. Kemudian milihnya pakai CTRL ya. Ini bisa milih lebih dari satu gejala. Ini contoh saja ini. Contoh saja, kemudian persepsi. Oke, kalau sudah diisi ya, karena ini simulasi tadi saya bilang, klik simpan ini. Waktu diklik simpan nanti akan muncul ke yang namanya simpan .php ya. Simpan .php tadi sudah disampaikan bahwa datanya yang nomor rekam medis tidak boleh sama. Nanti kalau nyoba lagi daftar .php kalau sudah muncul simpan .php seperti ini, jangan diulang lagi. Contoh saya ngetik lagi 2107.100 nanti akan error. Karena kita membuat simulasi sistemnya, nomor rekam medis menjadi penentu ya. Penentu nanti tidak boleh sama. Oke. Nanti dari simpan .php, jadi dari daftar, terus ke simpan .php. Simpan .php itu mengoleksi semua, baik itu keluhan utama dan keluhan semua apa istilahnya gejala yang dipilih atau keluhan atau gejala yang dipilih oleh perawat sesuai waktu identifikasi pengkajian terhadap pasien ya. Nanti akan muncul semua. Jadi gejala yang tadi dipilih, dia gejalanya apa, dia otomatis akan mencari ke tabel masalah. Jadi kalau di daftar tadi adalah nyarinya di tabel gejala tabel gejala ya. Kemudian disimpan ini dia sudah dikonversi. Oh, gejala yang dipilih oleh perawat waktu proses pengkajian terhadap pasien itu gejala yang dipilih itu masuk ke masalah apa saja ya. Ternyata tadi setelah waktu dipilih gitu ya. Dia ternyata masalah utamanya ini tadi yang dipilih apa tadi ya? Lelah atau apa tadi? Itu masuk ke penurunan curah jantung. Kemudian masalah tambahannya yang dipilih oleh perawat ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ada 6 masalah tambahannya. Ya baru nanti disimpan ini yang mau dilakukan sebagai tindakan keperawatan yang mana? Tentunya kan tidak bisa semua dipilih ya. Mungkin menjadi prioritas dari masalah utama dan 2 atau 3 masalah tambahan. Silakan dipilih lagi dari sini. Nanti lebih dari 1 ya, mungkin berat badan berlebih, defisit hipervolumia, apa ini saya tidak paham. Kemudian sama defisit resiko ketidakseimbangan cairan. Oke, saya pilih 3 ya masalah tambahan. Waktu klik ini saya tekan CTRL ya di masalah tambahan, kemudian klik simpan. Klik simpan. Ya, nanti inilah tujuan akhir kita untuk dilakukan tindakan keperawatan. Jadi ada masalah utama plus 3 masalah tambahannya yang ditampilkan yang nanti kita sistemnya cuma berhenti sampai sini, belum sampai ke tindakan keperawatan ya. Yang waktunya sudah tidak mohon cukup untuk kita bahas tentang tindakan keperawatannya. Tapi minimal kita bisa menampilkan diagnosanya apa gitu ya. Dari masalah yang tadi dilakukan waktu proses pengkajian. Oke. Ya, ini baru alurnya. Sekarang kita pelajari tentang codingnya. Jadi yang kita buat di sini cuma ada 2 ya. Tadi yang saya sampaikan yang koneksi ini. Pastikan yang tadi kalau datanya tidak muncul, koneksi titik PHP-nya pastikan ini. Nama database-nya ini samakan dengan yang ada di PHP MyAdmin. Pastikan sama ya dengan ini. Yang ada di sebelah kiri, sikap apa gitu. Kalau tidak berhasil yang tadi di daftar tadi. Waktu di daftar titik PHP. Nah ini yang tadi kalau tidak muncul, ada yang tidak muncul, dicek koneksinya. Oke, kalau sudah kita pelajari tentang simpan titik PHP. Simpan titik PHP, codingnya ada 100 sekian ya, 100 sekian. Dan juga berulang kali ini codingnya juga mirip-mirip ya. Contoh ini nanti kayak di line 45 sampai dengan 52.
untuk yang pola makan. Jadi silakan kalau sudah jadi satu, copy lagi untuk pola minum, copy lagi untuk persepsi, gitu ya. Pola lagi untuk pola tidur, gitu ya. Sama ya. Jadi mirip-mirip. Tinggal nanti diganti di postnya sini ya. Name-nya yang di dalam petik tinggal disesuaikan. Tapi tidak istilahnya polanya kan tidak harus ngetik dari awal gitu ya. Oke, disimpan ini tadi saya bilang bahwa simpan di sini menerima kiriman dari daftar titik PHP ya. Ini yang daftar titik PHP. Daftar titik PHP kita perhatikan coba dulu kemarin kita buat form ya. Tentunya formulir yang tadi disampaikan di daftar tadi ini simpan dalam sebuah formulir. Formulirnya itu ada namanya komponen yang wajib ada ya. Satu ada form action ya. Action itu nanti kiriman formnya ini ya, form yang sebelah di daftar ini itu nanti akan dikirim di file apa gitu ya. Jadi ini formulir kan kita ibaratkan sebagai lembar isian ya. Lembar isian kita serahkan ke prosesnya kalau kalau kalian daftar itu kan diserahkan bagian pendaftaran ya. Ya sama kayak di PHP juga sama. Formulirnya diserahkan ke file proses. File prosesnya di mana? File prosesnya disimpan titik PHP. Ya, disimpan titik PHP. Nah, waktu disimpan titik PHP ini berarti tadi saya sampaikan bahwa di daftar itu menyimpan ketiga tabel ya. Satu tabel identitas, kedua riwayat, yang ketiga adalah diagnosa ya. Pola fungsinya kok tidak tersimpan Pak? Pola fungsinya karena ini dia pilihan saja, pilihan-pilihan ini dia nyimpannya tidak di pola fungsi kes, cuma dia nyimpannya langsung di diagnosa, tabel diagnosa. Nanti kalau versi yang komplitnya itu ada beberapa yang kalau yang selain pilihan seperti ini, dia nyimpan di tabel pola fungsi kesehatan. Tapi karena ini bentuknya pilihan, kita simpan ke tabel diagnosa. Ya, semoga tidak bingung. Karena ini simulasi ya, simulasi saja. Oke, disimpan titik PHP. Karena tadi di daftar itu kan ada actionnya ya, maksudnya dia ngirim menggunakan, dia dikirimkan ke simpan titik PHP. Kalau Anda perhatikan di coding daftar titik PHP di baris 5 itu ya. Dia actionnya akan dikirim ke simpan titik PHP. Kemudian metode pengiriman ke simpan titik PHP menggunakan metode POST ya. POST seperti kita ketahui dulu waktu kalau masih ingat teman-teman di sebelum UTS itu metode di penanganan formulir itu kan ada GET, ada POST. POST itu dipakai untuk contoh kayak di login page, maksudnya pengiriman formulirnya tidak di antara nama komponen formnya sama nilainya dia tidak ditampilkan di dalam address bar ya. Tapi kalau metodenya get, di sini kok get, dia dikirimkan variabel atau nama komponen formulirnya. Contoh ini kemarin kita namanya dengan TGL masuk, ini kita kemarin namanya dengan ruang kelas ini adalah apa kemarin? Ruang ya, ruang, kemudian no regmat itu namanya kemarin adalah no regmat gitu ya. Nama itu tidak, kalau menggunakan metode POST ya tidak ditampilkan di akhir address-nya. Oke. Kalau mengirimnya di daftar titik PHP itu menggunakan metode POST, berarti nangkapnya disimpan harus menggunakan variabel POST. Jadi formulir itu pengirimannya nanti dalam bentuk array ya. Array-nya sesuai dengan metode yang dipilih. Kalau dia menggunakan metode POST, berarti dia akan membuat tipe data array $post ya. Nanti array-nya tinggal disebut. Ini yang area kuning sebelah kanan itu harus sama dengan nama di name ya. Ini komponen formulirnya kan ada name ini. Name, tanggal masuk, name, ruang. Besar kecil huruf harus sama ya di dalam pengetikan nama di sini disimpan. Yang di dalam kuning-kuning ini harus sama dengan yang ada di dalam daftar titik PHP yang ada di name-nya masing-masing. Jadi yang kalau perlu kalian perhatikan yang di name-nya itu harus masuk, harus sama dengan yang di sini. Nah, untuk pengirimannya ini dari variabel array bentuk asosiatif ya, maksudnya bentuk teks ini ya di dalam nama array-nya.
itu disimpan kembali di dalam sebuah variabel sesuai dengan sini. Jadi untuk mempermudahkan pemahaman kalian hasilnya. Jadi untuk menyimpan kiriman dari formulir yang namanya noRecMed disimpan dalam sebuah variabel noRecMed, ruang, nama, dan sebagainya. Itu disamakan memang sengaja untuk memudahkan pemikiran, mempelajari coding yang nanti saya kasihkan, yang sudah saya share ya. Oke, kemudian kita ingin membuat ini. Jadi tadi saya sampaikan bahwa di daftar itu nyoba nomor rekam medisnya hanya sekali ya. Jadi kalau double nanti ada message error seperti ini. Tadi kan kita inputkan nomor rekam medis ini ya 100 ya. Contoh 100 ini akan kita input ulang. Coba akan kita input ulang. Sakit gigi lagi. Namanya tadi siapa tadi? Jadi yang dikasih penentu itu, oke, klik simpan. Saya klik simpan ini noRecMed-nya sama ya, sama. Kemudian saya klik simpan. Ada kesalahan nih, localhost saya bahwa data recmedis sudah ada atau di dalam tabel riwayat. Jadi ada lah, kalau bisa muncul mengetahui nomor rekam medisnya sudah sama apa belum itu dari perintah ini. MySQL query ya. Jadi untuk membuat kemarin masih ingat di pertemuan berapa itu syarat kita terhubung ke DBMS itu ada 4 ya. 1, membuat konektivitas dari nama hostnya, kemudian usernya, passwordnya apa, sama database-nya apa. Itu tersimpan di dalam koneksi. Kemudian langkah kedua dalam membuat koneksi ke DBMS, membuat query ya. Query itu kalau di dalam PHP MyAdmin ini ya, kemarin waktu kita contoh di tabel database di Kepnim ini kita ingin menampilkan tabel user. Klik user itu secara tidak langsung ada coding yang bekerja di balik layar, itu adalah query-nya select bintang from user. Itu namanya query ya. Oh, saya ingin menampilkan tabel identitas atau tabel gejala. Klik ya, secara tidak langsung yang bekerja di balik layar adalah query-nya itu. Oke, kemudian bagaimana caranya untuk membuat query? Untuk membuat query disesuaikan dengan apa yang ingin kalian pakai ya. Contoh di sini saya ingin mengetahui bahwa waktu di daftar itu nomor rekam medisnya tidak boleh sama gitu ya, tidak boleh sama. Maka kita cari dulu. Saya lihat bintang norek dari from ini. Jadi kalau ini ingin nyoba, silakan di copy ya. Silakan di copy, nanti kopikan ke SQL-nya sini. SQL sini. Dan tentunya yang ada kata-kata dolar itu kan variabel dari coding ya. Nanti kalian gantikan dengan yang sudah ada nilainya di sini. Contoh tadi 2107 100 tadi ya. Nah, apakah sudah ada atau belum gitu ya. Oke, $con itu dari file koneksi .php ya. Kemarin kita simpan dalam variabel $con yang terhubung ke localhost, kemudian root yang tadi ya. Bentar, apa saya tampilin lagi yang koneksi supaya mungkin sudah lama enggak buka lagi coding ya. Nah, kemarin dikoneksikan seperti ini. Dikoneksi, ini kita membuat variabel $con, isinya adalah menghubungkan ke MySQL yang ada MySQL di connect itu. Apa yang dikonekkan? Localhost, root, kemudian database-nya. Nah, variabel ini yang kita panggil di sini dalam query. Dalam query $con, baru perintah query-nya apa. Jadi dia akan syarat kita ingin menyeleksi dari tabel apa tadi? Identitas riwayat ya, riwayat dari identitas jadi identitasnya tidak boleh sama. Kita cari di sini. Jadi identitasnya 21 ya. Mana identitas? Oke. Data yang tersimpan 2107 100. Ini tidak boleh sama, maka kita ambil di sini. Saya lihat bintang norek ya, kita pilih tidak semua ya, tidak bintang ya, tapi saya lihat norek saja. Kita ambil noRecMed dari tabel identitas. Nanti kalau MySQL 6 row, masih ingat yang kemarin, itu digunakan untuk mencari jumlah banyaknya query. Contoh nih, coba saya kopikan di sini. Saya kopikan.
ke SEL di sini. Kemudian di paste. Dan dolar norekmat ini kan dari coding PHP, kan tentunya di PHP mapping kan dia tidak kenal. Kita ganti yang tadi sudah kita inputkan, yaitu 21 07 100 ya. 100. Kemudian kita coba klik kirim ini. Nah, coba perhatikan di sini, menampilkan baris 00 total 1. Jadi row-nya ada 1 ya. Ya, untuk mengambil berapa jumlah barisnya ini, berarti kalau barisnya ada, itu pilihannya ada. Contoh ini, dia kelihatan enggak kalian? Sebentar. Ini tak besarkan. Nah, ini ternyata ada noreknya ditemukan yang saya lihat norek from identitas where norek sama dengan ini. Ternyata ada 1 ya datanya. Nah, untuk mengambil jumlah data barisnya apakah 0, kalau 0 berarti tidak. Contoh ini saya ubah. Tadi yang belum ada ini ya. Saya ubah menjadi 1 gini. Saya kirim. Nanti message yang terjadi di PHP MainMain ini. SEL memberikan hasil kosong atau 0 baris. Ya, artinya kalau kosong dia datanya belum ada. Tapi kalau datanya tadi ada, itu datanya bernilai berapa baris. Kalau datanya ada 1, 1, kalau 2, 2 gitu ya. Maka di baris ke-6 ini memastikan apakah dari query ini itu hasilnya berapa baris gitu ya. Kalau datanya kosong berarti kan datanya belum ada. Baru perintah untuk menyimpan. Ya, ini ada perintah untuk menyimpan ke tabel identitas. Apa saja yang disimpan ini adalah variabel ini norek sama dengan penanggung. Jadi tidak runtut hasilnya. Norek, ruang, nama, umur, CKL, agama, suku, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan penanggung. Ini nanti disimpan di tabel identitas. Query untuk memasukkan data ke dalam database ini ya. Ini menggunakan ini insert into. Kalau ini tadi sudah saya sampaikan ya. Ini variabel yang dipakai untuk menyimpan query-nya. Modular count tadi sudah saya bahas. Ini query untuk memasukkan data. Insert into tabelnya apa? Identitas ini ya. Ya, yang dimasukkan di tabel identitas apa saja ini. Ternyata tidak semua ya. Di identitas itu kan banyak data ini filenya strukturnya seperti ini. Tapi yang akan kita masukkan hanya ini norek, kemudian nama tidak runtut ya ini. Jadi norek, ruang, ya norek, sebelah kiri itu norek, kemudian ruang 13. Kalau mau diuruntutkan di sini dari tabel boleh, terserah kalian ya. Kalau mau diruntutkan sesuai dengan urutan fil tabel, ya silakan. Tapi biasanya malah tambah pusing. Ikuti modul aja tidak apa-apa. Yang penting yang kalian kurung di sini itu ada nama filenya yang ada di sini. Nanti kalau kalian nyebut di dalam kurung setelah nama tabel sampai sini kok ada mungkin spasi dan sebagainya. Kemarin ada sedikit di sini bukan JKL tapi JLK karena tipe yang waktu membuat tabelnya ya tidak mau masuk nanti datanya. Jadi pastikan yang di setelah nama tabel identitas ini, yang di dalam kurung itu wajib sama dengan yang field yang ada di tabel identitas. Kemudian value-nya apa? Nilai yang akan diisikan ke dalam database itu apa? Variabel yang tadi kita simpan dari kiriman formulir daftar tadi, dari daftar.php ini yang di atas ini. Jadi harus sesuai, maksudnya kalau kita bicara nyebutnya norekmat dulu berarti setelah values pertama itu harus norek. Kemudian yang kedua ruang berarti juga harus dolar ruang yang diambil dari sini. Jadi yang di dalam petik yang ada dolar itu masuk variabel yang dari atas ini. Ya. Di dalam values itu adalah variabel yang kita buat yang dia menangkap kiriman dari daftar.php. Sedangkan nama setelah identitas tadi ini adalah nama field tabel ya. Jadi jangan sampai kebalik-balik. Oke, kalau sudah identitas sudah oke. Nanti akan masuk ke identitas. Sekarang proses untuk menyimpan di tabel riwayat ya. Tabel riwayat sama dari kalau norek identitas tadi kan norekmat ya, kemudian nama, umur, jenis kelamin, agama, suku bangsa, pendidikan, pekerjaan, alamat, penanggung ini ya. Kemudian kita simpan yang berikutnya yang di sini untuk dan keluhan diagnosa masuk dan keluhan sampai sini ya bawah itu nanti kita simpan di tabel
tabel riwayat. Ya. Oke, kita sama ambil dulu data dari kiriman formulirnya. Nah, yang tadi no regmet itu tadi bisa ngambil dari atas, tidak perlu diulang. Jadi kalau ini sudah diambil, gitu bawahnya tinggal menyebut saja, nah, ini tidak perlu diulang. Tanggal masuk tadi belum, berarti kita ambil tanggal masuk, diagnosa masuk tadi juga belum, keluhan, alasan, faktor dan sebagainya. Ingat-ingat tadi yang di dalam petik di dalam pos itu harus sama dengan yang ada di name di daftar, ya harus sesuaikan dengan name yang ada di daftar. Salah spasi, salah besar, kecil huruf akan error nanti codingnya, ya. Tolong hati-hati dalam membuat, jangan sampai tipenya diminimalisir, ya. Ini minimalisir. Kemudian kalau sudah kita tangkap dari kiriman daftar, kita masukkan ke tabel riwayat. Ya, sama tadi. Insert into, kita membuat MySQL query, disimpan kalau tadi key1 ya. Jadi tadi key1, kita buat variabel lagi key1, tapi nilai query-nya berbeda. Masukkan ke tabel riwayat, isinya adalah ID, ya kemudian ID, ada ID, nomor rek, tanggal masuk, diagnosa masuk, keluhan atas dan sebagainya. Ya. Values-nya sama, ini sama alurnya. Jadi yang di dalam kurung sini itu wajib sama dengan di tabel riwayat. Riwayatmu yang dulu ya ini. Klik struktur ya, klik struktur. Ya, pastikan ada di sini apa yang kalian tulis insert into riwayat ini. Ya, pastikan ada di sini. Besar kecil dan sebagainya wajib sama dengan di sini. Oke, kalau sudah kita baru nyimpan untuk pola fungsi kes. Ya. Pola fungsi kesnya pola alurnya sama, pola fungsi kes di sini. Jadi waktu ini dipilih gitu ya. Yang membedakan kalau kalian perhatikan waktu pola makan ya, coba saya cari pola fungsi makan. Makan. Nah, ini. Waktu makan dengan yang keluhan itu beda. Kalau yang pola fungsi yang makan, pola fungsi makan itu bentuk jenis dari komponen formulirnya dia menggunakan multiple ya. Jadi select beda dengan yang atas tadi. Atas tadi apa? Keluhan utama ya. Coba kita perhatikan. Keluhan apa tadi? Keluhan utama, keluhan. Nah ini. Di keluhan utama itu select name gitu aja. Select name tidak ada multiple-nya. Tapi begitu makan, pola fungsi kesehatannya makan, minum dan sebagainya. Setelah select ya, name select itu ada tambahan multiple. Multiple itu supaya nanti datanya bisa dipilih lebih dari satu. Itu namanya multiple sama dengan multiple. Kemudian name-nya di sini, name itu untuk nama. Karena nanti milihnya lebih dari satu nilai ya dari list, maka dalam membuat name-nya wajib namanya dari kita buat array ya. Jadi kalau tadi keluhan utama keluhan gitu ya, name keluhan saja. Tapi kalau yang nanti yang dia isinya milih lebih dari satu dari beberapa dari pilihan yang ada, yaitu name-nya dari komponen formulir wajib dikasih kurung kotak buka, kurung kotak tutup. Itu menandakan namanya bentuknya array. Ya, jadi formulir itu sendiri nanti ngirimnya array. Di dalam array pengirim pos maupun get nanti dalamnya ada array lagi. Ya. Jadi array kedua ini. Ini makan, minum juga sama, ya alurnya sama. Nah untuk menangkapnya bagaimana? Menangkapnya di sini kita gunakan yang namanya ini. Jadi kalau contoh ini, kalau ini tidak dipilih, contoh di sebelah kiri yang ya, browser ini. Kalau fungsi istirahat tidur, sama mama kok perawat tidak menanyakan kajian keperawatan tentang pola fungsi kesehatan tidur ini, ya nanti dia tidak disimpan di dalam diagnosa. Ya. Perintahnya yang bisa memikir, bukan memikir, tapi yang menentukan gimana ini pakai iset. Masih ingat dulu mungkin iset ya. Iset itu untuk menentukan bahwa variabel itu ada atau tidak di dalam PHP itu menggunakan perintah iset ya. Oh kalau ada dipilih gitu ya. Kalau datanya dipilih itu maknanya isetnya bernilai true ya bukan false. Ya. Kalau bernilai benar baru kita ambil membuat variabel dolar makan, isinya adalah nangkap dari kiriman makan itu apa saja. Karena tadi bentuknya array maka harus kita buat ini. J makan itu jumlah makan, maksudnya nilai
Jumlah karena variabel yang kita buat makan ya, jumlah makan itu menandakan aja. Nggak harus sama, kalian CML makan juga boleh. Jumlah dari maksudnya apa? Gini, contoh tadi di pola makan ini, saya milih lebih dari 1 gitu ya. Contoh ini kita pilih 3. Berarti nanti yang dikirim di sini, array itu kan dimulai dari 0 ya. 0. Jadi kalau count-nya itu ada berapa? Jumlahnya ada 0, 1, contoh ini 3, berarti jumlahnya adalah 0-nya dihitung. 0, 1, 2. Jadi nilai array-nya itu, kalau jumlah ini 3 berarti nilainya adalah 0, 1, 2. Count-nya jumlahnya berarti 3 gitu ya. Paham ya? Count itu bentuk array ya. Jadi mulainya adalah 0. Ya, array itu selalu mulai dari 0. Tapi kalau mau mencari jumlah itu banyaknya data dari S makan itu adalah 0-nya dihitung 0, 1, 2. Berarti jumlahnya adalah 3 pilihan gitu maksudnya. Oke, kita gunakan perulangan kembali ke fungsi pertemuan bab 2 ya kemarin di penanganan kondisi dan perulangan itu. Jadi untuk menandai khusus tipe data variabel array yang dari makan itu. Untuk $i ya kita simulasikan untuk perulangan menggunakan variabel i. Nilai yang pertama karena array itu kan mulai 0, kita sama dengan 0 dulu. Kemudian $i, $j makan ini menandakan dia perulangannya loopingnya akan berhenti waktu apa gitu. Jadi akan diulang selama ini masih nilainya true. Jadi $i. Contoh ini $i kan 0. Ini 0 lebih kecil dari j makan. J makan tadi berapa? 2 ya. Waktu 3 ya, j makannya adalah 3. Berarti 0 lebih kecil dari 3. Iya. Maka $i ditambahkan. Kalau ditambahkan baru kita simpan. Menggunakan $i MySQL query disimpan di dalam tabel diagnosa. Apa yang disimpan? Sesuai dengan ini variabel kiriman dari formulir daftarnya. Kalau nama komponennya itu makan, maka ada ketambahan ini ada makan. Jadi insert ini tidak ada dolar ya, itu maksudnya dia nanti akan nambahkan ini. Contoh nih di tabel apa riwayat ya? Riwayat. Nah ini kalau diperhatikan untuk yang diagnosa masa sebentar. Keluhannya diagnosa. Nah, dia nyimpan di tabel diagnosa ya. Tabel diagnosa coba saya maksimalkan. Nah ini dia nulisnya di keterangan sesuai dengan nama komponennya di dalam daftar. Oh kalau waktu makan pola makan gitu ya. Nah, yang disimpan keterangannya pola makan. Oh kalau pola minum dia milihnya lebih dari 1 gejala. Ini tadi pola makan dia milih 3 gejala. Kemudian yang diambil adalah ID-nya ya, ID gejala dari tabel gejala. Kemudian persepsi dia milih 1 gejala untuk yang ID pasien ini. Ya, dia nambah di keterangan. Jadi jangan dikasih dolar nanti. Khusus yang untuk pola fungsi ya. Kayak gitu nanti makan, minum, dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan. Itu nanti akan diulang coding itu untuk yang ini. Pola makan, minum, persepsi, dan sebagainya. Kalau begitu kita klik simpan, ya, begitu kita klik simpan, maka setelah itu baru kita tampilkan di dalam tabelnya tadi. Di dalam tabel simpan titik PHP. Di mana tadi ya? Di dalam simpan titik PHP ini. Nah, untuk dalam simpan titik PHP ini, nyimpannya ditampilkan norekmatnya apa. Jadi perintah untuk menampilkan ini tabel ini itu di baris nah ini di baris ke mulai ini 91 ini. Kita membuat formulir yang disimpan itu yang ditampilkan itu adalah mulai coding 91 ke bawah. Sedangkan yang 90 ke atas itu gunanya untuk nyimpan ke tabel DBMS. Baru setelah disimpan kita tampilkan lagi dalam satu coding yang sama disimpan di PHP. Ya. Kita membuat tabel ini. Ini hasilnya kan tabel ya. Kalau dikasih, masih ingat kemarin untuk membuat border ya? Border ya, tinggal tambah aja. Kalau ingin membuat border sama dengan berapa nilainya. Kalau ingin buat 1 ya.
Nanti supaya ada garis-garisnya. Kalau enggak ingin dibuat border, enggak usah dikasih border sama dengan 1. Oke, di formulir ini kita buat POM ya. POM actionnya kemana? Dia akan dikirim ke simpan 2.php. Metode pengirimannya menggunakan metode POST ya. Isi formulirnya apa? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 1 name-nya name text input ya. Isinya adalah no regmat, value-nya no regmat. Kemudian ada nama pasien. Nama pasien diambil dari atas itu ya, nama tadi ya, waktu dikirim dari file daftar tadi. Kemudian umur juga sama. Kemudian masalah utama yang di atas ini, dia ngambil dari tabel, ini ada link ini. Nah, ini query-nya agak bertingkat, semoga tidak bingung ya. Oke, tak terangkan sepelan mungkin supaya mudah untuk mempelajari. Di baris 114 ini, tabel utama, di masalah utama ini, munculnya dari mana? Dia munculnya adalah dari listnya diambil dari tabel masalah, tapi where kondisinya, ini kalau kalian perhatikan, kita ingin ngambil dari tabel masalah, tapi yang DP-nya, kalau kita lihat tabel masalah kemarin, seperti ini ya, ada DP, MSLH, sama keluaran. Kita ingin ngambil data dari ini, data dari semua file ini, dari DP, MSLH, sama keluaran, dari tabel masalah, tapi kondisinya adalah yang DP-nya, nomor DP-nya ini, itu sama dengan, jadi query dalam query lagi. Jadi DP-nya itu harus ada di tabel gejala gitu ya. Tabel gejala, saya lihat gejala DP dari file gejala yang DP ya. Gejala kemarin kan ada DP. DP kemudian gejalanya apa saja gitu ya. Kemudian jadi yang dari masalah DP-nya itu harus ada di tabel gejala yang file DP. Dari tabel gejala dan nah ini dia ngambil harus ada di tabel riwayat ya. Tadi kan di tabel riwayat gunanya untuk memilih di keluhan utama tadi yang pilihan gejalanya apa saja. Nanti disimpan di tabel riwayat. Contoh kita lihat di tabel riwayat tadi ya. Riwayat waktu tadi 2107100 ya. Di diagnosa keluhan ya. Berarti ya kita masuk keluhan utama itu kan di keluhan ini. Dia nyimpennya adalah 25 itu adalah nomor DP, nomor keluhan, nomor gejala ya, nomor dari indeks ini. Dari gejala 25 itu apa gitu. Lihatnya di sini. Oh, 25 itu adalah lelah gitu ya. Lelah. Ya, lelah ini, gejala lelah tadi yang telah dipilih di keluhan utama, itu nomor diagnosa perawatannya adalah D008. D008 ini kode masalah keperawatannya apa? MSL-nya gitu ya. D08. Nanti penurunan curah jantung. Ini akan ditampilkan di layar simpan ini, penurunan curah jantung. Itu alurnya seperti itu. Ya, agak panjang ya. Ya, semoga nanti videonya di replay terus gitu ya, supaya lebih paham. Jadi inti penentunya itu kita cari di tabel riwayat ya, yang nomor rekam medisnya sesuai dengan yang tadi disimpan gitu ya. Itu contoh ini tadi 2107 100. Itu nanti dia akan dicari norek waktu di tabel riwayat yang norek 2107 100 ini yang keluhannya ya, yang ID keluhannya itu berapa, itu nanti bisa cocokkan di tabel gejala. Tabel gejala dicocokkan ke tabel masalah. Tabel gejala tadi dicocokkan dengan ID gejalanya, ya nanti nomor DP-nya berapa. Nah, nomor DP itu dicocokkan di tabel masalah. Sehingga tadi kita tidak milih ini. Masalah utama penurunan curah jantung kita tidak milih. Ya, kita milih cuma lelah tadi. Gejalanya keluhan utama adalah lelah. Tapi sistem akan mencari, oh lelah itu ternyata dari tabel masalah, ya masalahnya adalah di 008 dengan MSLH-nya adalah penurunan curah jantung. Itu yang berpikir, yang ngolah adalah codingnya sendiri. Oke, nanti silakan diulang-ulang kalau belum paham. Oke, kemudian kita membuat yang bawahnya ini untuk menyimpan masalah tambahannya. Dia menggunakan
multiple juga ya, kita bisa milih lebih dari satu pilihan ya di antara pilihan yang disajikan. Ya, pilihan menggunakan input salad. Kemudian isinya apa pilihannya? Isinya pilihannya adalah diambil dari tabel penentunya ada di diagnosa ya ini. Jadi masalah tambahannya itu ngambilnya dari yang tadi pola fungsi kes dari sini. Nah, ini tadi yang dipilih lah nih. Yang dipilih semua. Kalau yang tadi ini kan milihnya dari tabel apa tadi? Riwayat ya. Sedangkan yang bawah nih ini dia nanti akan disimpan di tabel diagnosa ya, di tabel diagnosa. Perintah query-nya ini, salad kita hampir sama kayak di atas ya, hampir sama kayak di atas. Tapi tadi penentunya kalau tadi riwayat ini gejalanya, kemudian where ID-nya ada in salad ya. Maksudnya adalah kita ingin menyeleksi hanya yang listnya ada di dalam tabel sini. Ada salad masalah DP dari tabel masalah. Kita ingin menyeleksi field DP dari tabel sama MSLH dari tabel masalah gitu ya. Kondisinya apa? Yang DP-nya ya, yang nomor field DP itu harus ada ya. DP-nya itu ada di mana? Salad distin. Maksudnya kita ingin distin itu untuk mencari nama yang sama. Jadi kalau ada data yang sama ditampilkan satu kali itu namanya perintahnya distin. Jadi untuk menghindari data ganda gitu ya. Kita ada salah distin kita ingin memilih tapi yang double dicari sekali saja ini ya. Dari DP kemudian from DP where ID-nya masuk lagi ke ini diagnosa. Tapi alurnya sama, berarti penentunya ada diagnosa dicari lagi di gejala cari lagi di masalah. Ya, alurnya sama kayak yang tadi. Kalau tadi kan riwayat, cari di gejala, cari lagi di masalah, tabel masalah. Oke, nanti baru disajikan di sini untuk ngelisnya tadi. Oke ya, ini mikir dulu membuat query-nya butuh riset untuk penelitiannya 1 semester gitu ya, untuk membuat query ini. Ya, kalian tinggal pakai saja nanti. Ya, nanti ya semoga nanti minimal kalian ada pernah pengalaman ini kalau membuat link dari beberapa tabel sekaligus. Oke, kemudian disajikan di sini. Ya, oke, saya kira itu coding untuk masalah. Ada yang mau bertanya dulu sebelum kita lanjutkan ke simpan 2 yang kaitannya dengan materi? Kalau ada silakan mic-nya di-on-kan. Sambil saya jelaskan simpan 2, tapi dijeda saja nanti kalau ada yang mau bertanya. Oke, di simpan 2 tadi sampaikan bahwa kita sudah hampir 1 jam ya, tinggal berapa menit ini? 10 menit. Ya, semoga nyandak nanti. Oke, di simpan 2 itu tadi saya sampaikan bahwa dia ngirim dari simpan 1. Jadi simpan .php ini waktu itu klik simpan, dia akan ngirim ke simpan 2. Ya, karena perintahnya tadi form action-nya tadi dikirimkan ke ini. Simpan 2 ini. Sebentar. Ya ini form action-nya dia dikirimkan di PHP waktu simpan PHP. Oke, isinya sama. Kalau di dalam sini komponen formulirnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Triggernya tidak perlu dihitung karena dia trigger ke action-nya di file lain itu trigger tidak perlu dihitung. Oke, kita buat juga menangkap kiriman dari simpan .php tadi. Yang pertama ini menangkap variabel sudah saya kasih note ya. Nanti note-nya kalau mau nggak ditulis tidak apa-apa, yang penting kalian paham ya. Ini untuk mempermudah pemahaman saja yang komen ini. Jadi tidak ditulis selalu tidak masalah. Kita ambil no recommend-nya dulu. Ngambil dari no recommend. Kemudian keluhan. Nah, keluhannya ini kan di masalah utama kita namai dengan keluhan ya. Kenapa perlu di-explode ini ya? Ada yang tahu explode itu apa? Ada yang mau jawab? Ada yang masih ingat explode? Di dasar fungsi string ini. Adakah yang ingat? Ingat langsung dari usah tes ini. Dapat C tanpa tes. Ada yang mau? C+, ada yang mau jawab? Tak tampil lagi.
AB, ya kok AB, BC. Yang bisa menjawab, menerangkan untuk apa? Explode. Ada? B, wes rasa. Explode pemisah kayaknya, Pak. Iya, pemisah. Siapa namamu? Siapa yang mau jawab? Pemisah apa? Detailnya yuk, diterangkan Pak. Memisahkan apa maksudnya? Ayo, diterangkan lebih detail. Kayak Memisahkan apa? pemisah itu loh, Pak. String itu loh, Pak. String. Lah yo, artinya contoh ini kalau dolar keluar, explode strip, dolar pos keluhan. Keluhannya tadi kan dari ini, masalah utamanya di 008 strip penurunan curah jantung. Artinya kalau di explode strip dolar pos keluhan, hasilnya apa? Ayo, kurang separuh penjelasannya supaya dapat B, nanti tinggal nambahi supaya kalau proyeknya berhasil ya bisa jadi A. Ayo, masih deh, separuh lagi. Lupa, Pak. Lupa. Ya wes. Oke ya, karena ada komplit, saya terangkan. Jadi upload digunakan di dalam fungsi string itu memecah string. Jadi contoh kalau di sini di 88 strip penurunan. Memecahnya dia akan mencari di sini berdasarkan yang di ini. Contoh dipecah berdasarkan apa? Kalau ada koma ya berarti kayak koma, spasi baik spasi gitu. Kebetulan yang di data ini karena isinya ada strip, kita cari strip itu. Nah, setiap ditemukan satu ya, setiap ditemukan contoh ini. Oh, di 008 strip. Sebelum ditemukan strip, dia akan dibuat indeks. Oh, ke 1, ke 0 gitu ya. Indeks pertama yaitu 0. Kemudian berikutnya penurunan curah jantung itu menjadi indeks 1 gitu ya. Maka tapi kita tidak butuh, kita cuma yang butuhnya adalah nomor DP-nya saja. Berarti dolar keluhan 0 itu maksudnya adalah ini sebelum strip pertama ini. Ya, sebelum ini di 008 itu akan kita ambil gitu ya. Maksudnya seperti itu. Oke, kemudian setelah itu kita masukkan di dalam tabel diagnosa 2. Jadi alur dari sini yang disimpan titik PHP itu kita akan menarik data dari kita memfilter lagi ya supaya dimasukkan ke tabel diagnosa 2 titik PHP. Dan itu menjadi dasar bagi nanti seorang perawat untuk melakukan intervensi keperawatan atau tindakan keperawatan ya. Nanti ke dalam sistem pembuatan sistem nanti itu untuk tindakan ya. Yang kemarin demonya sudah sedikit saya sampaikan. Oke. Kemudian kita masukkan ke tabel ini. Diagnosa 2 ya, values-nya kalau tidak ada, kalau tadi kan ada kurungnya ya, setelah nama tabel kan ada kurungnya. Kalau tidak disebut nama filenya itu berarti runtut. Runtut itu maksudnya gimana Pak? Dia diagnosa 2 ya. Itu kan strukturnya ada. Nah, ini ID pasien, keterangan DP. Kalau kalian tidak nyebut ya, tidak nyebut di sini kurung ya, tidak nyebut sini kurung ID, kemudian ID pasien gitu ya. Dia berarti dia sudah urut ya. Dia runtut untuk diagnosanya. Maksudnya pengetikan nanti di dalam memasukkan data ke dalam tabel itu values-nya sudah urut. Petik-petik itu untuk ID. Kemudian yang kedua dolar no regmet itu untuk ID pasien. Kemudian keluhan nanti disimpan ke file keterangan. Dolar keluhan itu disimpan di DP, gitu ya. Itu maksudnya. Ya. Kemudian pengecekan ke-9, apakah nah ini tadi kan kita buat ini. Apakah tambahannya di sini itu dipilih oleh perawat? Contoh satu kasus ada enggak mengalami bahwa dia tidak milih sama sekali gitu ya. Contoh setelah ini kemudian diklik dia otomatis terpilih ke 1 ya, dipilih ke 1. Ada pilihan ke 1. Tapi ya jarang karena maksimalnya kelihatannya 3, tapi wajib dipilih tambahannya, tidak boleh cuma masalah utama ya. Kalau udah salah seperti itu. Nanti kalau salah tolong dikoreksi. Oke. Kalau ada iset dua tambahan, ya sama kayak tadi. Ya, karena dia bentuknya multiple ya, bentuknya array, berarti kita ngelutnya di sini juga sama. Iset gitu ya.
$insert. Ya, sama persis tambahan, J tambahan, con, for, I, tambahan, plus. Setiap kali ngulang, insert into diagnosa 2, values-nya ada keterangan tambah. Jadi yang membedakan nanti di tabel diagnosa 2. Kalau keluhan utama itu keterangannya adalah keluhan ya. Tapi kalau yang masalah tambahan, nyimpannya ke tabel diagnosa 2 itu keterangannya adalah tambahan. Bedanya cuma itu toh. Yang di sini dan di sini. Oke, kalau sudah, kemudian baru ditampilkan datanya yang disimpan 2. Nah, ini tadi yang telah dipilih, disajikan. Ini alurnya hampir sama kayak disimpan titik PHP. Kalau simpan titik PHP tadi nyimpan dulu di 3 tabel, baru ditampilkan. Tapi kalau disimpan 2, dia hanya nyimpan di satu tabel diagnosa 2, dia di tabel diagnosa 2. Kemudian hasil setelah dikirim, setelah disimpan, dia ditampilkan gitu. Tapi formulirnya tidak ada lagi, dia mentok sudah di sini. Artinya sudah finish. Artinya di diagnosa 2 itu menjadi dasar bagi perawat nanti untuk melakukan tindakan. Jadi tidak diproses lagi, diseleksi lagi, tidak. Berhenti sampai sini. Dan nanti kalau sistem yang sudah komplit, di sini nanti bisa dimodif. Ya. Oh, contoh, sudah dilakukan semua, tapi ternyata keluhannya belum teratasi, gitu ya, atau belum berkurang. Ya. Nanti yang dari yang tadi milihnya cuma 3 akan ditambahkan mungkin yang belum dipilih. Gitu ya. Bisa diedit lagi. Ya, bisa diedit lagi itu kalau bukan simulasi itu nanti kalau benar-benar sistem manajemen keperawatan seharusnya sampai sana. Oke, karena ini kita judulnya buat simulasi supaya ini pun kelihatannya sudah berat ya bagi teman-teman reguler. Tapi saya harap itu menjadi penyemangat ya, artinya kelas yang lintas jalur yang notabene sudah kerja pun bisa proyeknya hampir selesai. Ini yang pertemuan 14. Kalian teman-teman yang di reguler jangan sampai ketinggalan ya. Ini menjadi pemicu atau penyemangat ya istilahnya. Oke, saya kira itu penjelasan simpan dan simpan 2 kali ini. Ini tadi sudah sama alurnya dengan yang disimpan 2 ya. Oke, saya kira itu untuk materi pertemuan 13. Kira-kira waktu berapa ya? Berapa hari kira-kira? Kalian masih sudah ini enggak? Sebentar saya rekamnya tutup dulu, nanti baru kita bahas ya.